Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan kami Mekateknik ya teman-teman. Kali ini Mekateknik ingin memberikan ya teman-teman sedikit pengalaman cara menggunakan dan cara memahami, ya ini adalah bor elektrik ya teman-teman. Jadi mesin bor tanpa kabel atau mesin bor dengan menggunakan baterai ya teman-teman. Untuk segala merek, semua fungsi dan prinsip juga tujuannya sama saja ya teman-teman. Kali ini menggunakan baterai 88 voltase ya. Terisi dua baterai ya teman-teman. Kali ini adalah ukuran merek XPR ya, atau XAPR ya. Inilah produk pembuatan dari Jepang ya teman-teman. Dan menurut buku ya teman-teman, pedomannya, XPR adalah pembuatan teknologi dari Jepang ya teman-teman. Dalam satu box berisi yaitu bermacam-macam mata bor bawaan ya teman-teman, dengan nomor yang telah ditentukan, atau perlengkapan kunci juga ya. Ini mesin mata bornya ya teman-teman. Kali ini adalah nomor 5,5 dan bermacam-macam kunci, baik obeng plus maupun yang bintang ya, dengan ukuran yang telah disediakan, walaupun tidak komplit, tapi ini adalah bawaan ya teman-teman ya. Ini adalah tempat baterainya ya teman-teman, yang untuk dipasangnya nanti. Untuk merek APR ya teman-teman. Jadi untuk tutorial atau pemasangan baterai ya teman-teman, begitu mudah dan simpel ya. Cukup kita paskan pada posisi yang telah disediakan ya teman-teman. Jadi kita tempelkan seperti ini, lalu kita tekan di bagian penekanan merah dan kita dorong ya, otomatis sudah terpasang ya teman-teman, dan sudah bisa menyala. Walaupun baru, tapi baterai atau isi baterai, voltase baterai tetap ada ya, walaupun hanya cuma 45% biasanya ya teman-teman, karena sebelum pengecasan. Sangat efektif ya teman-teman, juga sangat mudah dalam penggunaan, tidak perlu memakai kabel atau colokan listrik ya. Dan proses pelepasan baterainya juga sangat mudah, jadi kita tekan dan kita tarik aktif ya. Oke, kita ulang kembali ya. Kita paskan pada posisi yang ditetapkan, lalu kita tekan yang merah, kita dorong, sudah terpasang. Penggunaan mata bor ini ya teman-teman hanya untuk pengeboran maksimal biasanya 10 mili ya teman-teman ya. Untuk mata bor yang kita pakai di atas 10 mili biasanya lebih berat sistem kerjanya ya teman-teman, walaupun bisa memutar tapi tidak maksimal ya teman-teman, karena ini adalah biasanya dipakai untuk pemasangan skrup, visor, pemasangan baja-baja ringan ya teman-teman, yang mempunyai putaran kencang tetapi dengan diameter mata yang kecil ya. Rata-rata di bawah 10 mm yang kita pakai untuk mata bornya nanti. Dan ini adalah tegangan voltase ya teman-teman, atau isi baterai yang ada. Ya, ini baterainya ya teman-teman. Apapun mereknya sama fungsinya ya teman-teman.
Dan ini adalah lubang pengecasan di saat memerlukan pengecasan atau pengisi ulang daya ya teman-teman ya. Dan kita colokkan saja di listrik ya, teman-teman. Ya, ini adalah mereknya ya teman-teman. Di sini ada semua petunjuk ya teman-teman. Ada buku pedomannya berbahasa Indonesia, juga cara penggunaannya. Baik, nanti ya teman-teman ya, kita berikan tutorial cara penggunaan pengeboran atau pelubangan pada diameter yang telah kita tentukan nanti, dan juga pengetapan ya teman-teman. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman ya. Untuk skrup ada gambar skrup, dan untuk pengeboran biasa juga ada pengeboran biasa, tinggal kita setel saja. Dan untuk pengeboran tembok, jadi kita setel, kita putar, kita paskan ya teman-teman pada kecepatan yang telah ditentukan. Di sini ada pemasangan visor, ada gambarnya juga ya. Tapi kali ini kita tutorialkan untuk pengeboran logam atau besi biasa ya teman-teman, dengan tujuan nanti akan kita lakukan pengetapan. Ya, untuk pemasangan mata bor ya teman-teman, di sini adalah ada sebuah tombol yaitu maju dan mundur ya teman-teman. Tombol ke kanan untuk mundur dan tombol ke kiri untuk maju ya teman-teman ya. Nah, untuk pemasangan tanpa menggunakan kunci ya teman-teman ya, cukup kita pasang saja, lalu kita tekan dan kita putarkan arah ke kanan. Nah, jadi untuk proses pengeboran ya teman-teman ya. Setelah kita bor ya teman-teman ya, tadi sudah kita lakukan pengeboran, sedikit tutorialnya ya teman-teman. Kita lakukan pengetapan, jadi langsung kita pasang saja seperti ini ya teman-teman ya. Jadi langsung kita tap saja. Ya, untuk putaran tidak bisa kita setel ya teman-teman. Terkadang kencang, terkadang rendah ya teman-teman, tapi kita hati-hati saja dalam melakukan pengetapan. Oke, setelah kita bor, setelah kita tap ya, kita coba dengan baut 12 kali ini ya teman-teman ya. Dengan ukuran drat atau kisar drat yaitu 1,5 ya teman-teman. Ya, kita pasang seperti ini. Dan fungsi fungsi mesin bor tadi ya teman-teman, untuk bisa mengebor dan juga mengetap ya teman-teman ya. Ya, kita lakukan pengeboran kembali. Ini hanyalah tutorial cara penggunaannya saja ya teman-teman. Ya, kita ganti mata, cukup kita pasang dan kita tekan, lalu kita putar ke kanan. Ini sudah otomatis kencang sendiri ya teman-teman ya, otomatis sudah mengikat dengan kencang, dengan kuat sesendirinya ya teman-teman. Ya, kita lakukan pengeboran seperti ini ya teman-teman ya. Juga sudah kita tap pada lubang yang terakhir. Ya, kita cuci kembali, kita maksimalkan untuk kedalamannya. Ya, selesai sudah ya teman-teman. Inilah tutorial cara menggunakan yaitu bor elektrik tanpa kabel, penggunaan serta
berkenalan pada mesin bor tersebut ya teman. Oke, terima kasih sudah menyimak, sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.